Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayana Septiani Harahap dengan NIM 190510-100 dari Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menganalisis kajian hukum mengenai wan prestasi pada transaksi jual beli online dalam sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bisnis online memang bertujuan dan memiliki manfaat untuk mempermudah kegiatan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1440 sampai 1457. Dalam pasal tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan oleh orang setiap harinya. Hanya saja banyak atau sering dilakukan sehingga tidak disadari bahwa hal ini pengaruhnya terhadap dalam BW. Jadi, perjanjian yang dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena ini berlaku untuk semua bentuk dan jenis dari perjanjian, sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian, baik dilakukan secara manual maupun secara elektronik. Wan prestasi adalah terjadinya debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan sehingga apa yang terjadi adanya kelalaian, ingkar janji, melanggar perjanjian. Terjadinya proses jual beli barang atau produk secara online sering terjadi permasalahannya apabila konsumen menerima barang yang dipilih atau dipesan tidak sesuai dengan deskripsi pada website atau aplikasi online shop. Namun, menentukan seseorang melakukan wan prestasi jual beli online harus dikaji dan dianalisa melalui substansi dan dari wan prestasi suatu perjanjian sehingga seseorang dapat diklasifikasikan melakukan perbuatan wan prestasi. Dalam jual beli online, sebagai contoh, wan prestasi yaitu barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan atau barang tidak dikirim. Tetapi terjadi di masyarakat, kepastian hukum mengenai hal tersebut masih terjadi kesimpang siuran. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh data dengan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Deskriptif digunakan untuk menganalisis kejadian wan prestasi jual beli online serta akibat hukumnya. Dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan data hukum primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan kuesioner yang dapat dibagikan kepada responden. Di sini yang akan saya bahas pertama yaitu pengaturan hukum wan prestasi jual beli online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya, hukum perdata dibedakan menjadi dua macam yaitu privat dan publik. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antara perorangan yang mengatur mengenai kewajiban dan hak antara orang satu dengan orang lain dalam hubungan kekeluargaan dan hubungan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara online termasuk perjanjian sah menurut hukum. Pada pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi online elektronik, antara lain satu, adanya kesepakatan para pihak. Di sini yang dimaksud kesepakatan para pihak adalah melakukan perjanjian jual beli secara online dan sepakat melakukan transaksi melalui elektronik. 2. Kecakapan pada para pihak dalam membuat perjanjian suatu dengan peraturan perundang-undangan. Di sini maksudnya adalah cakap karena telah berumur setidaknya minimal 18 tahun dan yang dibuktikan oleh KTP. 3. Adanya suatu hal tertentu. 4. Objek transaksi dalam jual beli online tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Objek dalam perjanjian jual beli secara online merupakan barang yang halal dan ada bentuk wujudnya.
Pada pasal 1248 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa bahkan jika hal tidak dipenuhinya, perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berhutang, penggantian biaya rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang diderita oleh berpiutang, dan keuntungannya yang telah terhilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian. Yang kedua, saya akan membahas tentang akibat hukum jika terjadi wan prestasi pada jual beli online. Apabila dalam perjanjian jual beli online telah terjadi wan prestasi atau kelalaian dari penjual atau debitur, maka selaku konsumen atau kreditor dapat menuntut kepada penjual atau debitur sebagai perlindungan hukum sebagai konsumen. Tuntutan yang dapat dipilih yaitu pemenuhan perjanjian disertai kerugian, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian atau pembatalan disertai ganti rugi. Misalnya terjadi suatu perjanjian jual beli online adalah bahan pokok dalam bentuk beras menitik wangi, namun beras tersebut ternyata berwarna kuning dan sudah expired dan telanjur dimasak dalam bentuk bahan pangan, maka yang dituntut adalah ganti rugi akan nilai taksiran dalam bentuk uang seharga beras yang sudah terlanjur dimasak tersebut. Kemudian model diganti rugi dengan pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian merupakan kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun ia sudah terlambat dengan atau tanpa ganti rugi kepada pihak lain. Di sini saya juga menemukan unsur perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Mengenai pengaturan hukum wan prestasi jual beli online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu wan prestasi diatur pada pasal 1238, 1239, 1243, 1247, 1248, dan 1250. Tetapi pada pasal 1247, 1248, dan 1250, wan prestasi jual beli online dapat timbul karena debitur tidak menjalankan sesuai dengan perjanjian. Menjalankan sesuai dengan perjanjian namun tidak sesuai apa yang dijanjikan, melaksanakan perjanjian namun terlambat dan melakukan sesuatu dalam perjanjian namun dalam perjanjian hal tersebut dilarang. Dalam akibat hukum, jika terjadi wan prestasi pada jual beli online, yaitu cara menuntut ganti rugi kepada penjual. Menuntut ganti kerugian bisa dengan menggunakan berbagai model ganti rugi, antara lain: 1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian. 2. Ganti rugi ekspetas. 3. Penggantian biaya atau out of pocket. Restitusi, quantum merit, dan pelaksanaan perjanjian. Model penuntutan ganti rugi tersebut dapat disesuaikan dengan kasus wan prestasi yang terjadi. Namun, dalam perbuatan melawan hukum, konsumen dapat menggugat ke pengadilan disertai pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur dan menuntut atas kerugian yang telah diperoleh. Saran dari saya adalah, saran yang diberikan kepada pengguna jasa online shop adalah dengan menggunakan situs resmi yang terpercaya dan memilih kualitas barang yang tinggi ketika melakukan transaksi online shop. Online shop memberikan berbagai kemudahan dalam proses transaksinya. Oleh sebab itu disarankan kepada pengguna jasa online shop harus lebih jeli dan memanfaatkan jasa tersebut dan memilih barang yang dapat digunakan secara fungsi barang tersebut. Dengan demikian, gunakan dan memanfaatkanlah dengan sebaik mungkin ketika berbelanja online. Kemudahan dan kepraktisan dalam online shop membantu pekerja dari kalangan masyarakat yang menitik karir hingga tidak memiliki waktu untuk belanja ke pasar.
Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum kontrak bisnis 6D. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ramziati SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum kontrak bisnis 6D. Saya menyadari bahwa video ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan pengetahuan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.